Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa usia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan studi hadis. Adalah perkuliahan yang rutin kita laksanakan, di mana mata kuliah studi hadis ini adalah mata kuliah yang mempelajari berbagai pembahasan terkait dengan hadis, terutama matan, sanad, perawi, dan berbagai keilmuan lain yang mendukung ilmu hadis itu sendiri. Termasuk diantaranya adalah sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Dengan mempelajari studi hadis ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai definisi-definisi yang ada di dalam ilmu hadis, istilah-istilah penting yang terkait dan muncul dalam diskusi ilmiah para ulama terkait dengan ilmu hadis, sejarah perkembangan, pengelompokan, pembagian, juga kitab-kitab yang dirujuk oleh para ulama di dalam mengembangkan keilmuan ini. Teman-teman sekalian, studi hadis ini selama 1 semester ke depan memiliki capaian pembelajaran yang penting. Pertama adalah untuk memahami studi hadis secara menyeluruh. Kedua adalah untuk menambahkan pengetahuan kita, mengevaluasi pengetahuan kita tentang ilmu hadis dari berbagai perspektif dan sumber utama. Juga kemampuan kita bagaimana mengintegrasikan studi hadis ini dengan perkembangan teknologi, sehingga dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu memvalidasi hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, terkait dengan otentisitasnya, bagaimana ketersambungan sanad, matannya, apakah sudah layak dinyatakan sahih, apakah dhaif. Kemudian mengkonstruksi istilah-istilah yang dibuat oleh para pakar, para ulama ahli hadis. Dalam mata kuliah studi hadis ini ada 14 pertemuan, di mana pertemuan pertama adalah kontrak belajar. Kemudian pada pertemuan kedua adalah terminologi, lalu kedudukan hadis, sejarah penulisan dan kodifikasi hadis, ulumul hadis, pengertian dan perkembangannya, sanad hadis, matan hadis, perawi hadis, lalu hadis dilihat dari sandaran utamanya, hadis dilihat dari kuantitas perawi, hadis dilihat dari kualitas makbul dan mardud, lalu kriteria hadis menurut identitas nama perawinya, dan konsep kategorisasi metode penerimaan dan penyampaian hadis atau yang dikenal dengan tahammul adat. Pertemuan terakhir, yang mana ini adalah puncak dari pertemuan untuk menggabungkan antara teori dan praktik, akumulasi dari pengetahuan kajian teori-teori yang sudah kita lakukan, adalah pertemuan terakhir yang di fiqhul hadis, di mana dalam fiqhul hadis ini materi yang kita kaji adalah buku ajar yang itu merupakan karya saya sendiri, yakni yang berjudul Fiqhul Hadis. Pembelajaran ini dilakukan dengan metode campuran, yakni teacher active learning dan student active learning, di mana ini dilakukan adalah untuk menyamaratakan kemampuan, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mahasiswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Dalam mata kuliah studi hadis ini ada beberapa aspek penilaian, yakni pertama adalah aspek sikap, lalu aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Teman-teman sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah studi hadis ini ada beberapa referensi utama yang bisa dijadikan rujukan. Pertama adalah kontroversi hadis di Mesir karya Jumbo, atau hadis Origin and Development karya Harald Oski.
Suhudi Ismail, metode praktis menelusuri hadis Nabi. Mahmud Tohan, metode tahrid hadis dalam penelitian sanad hadis. Dan yang paling lengkap, paling bagus untuk dijadikan referensi adalah termasuk diantaranya Nuruddin Itter, yakni Ulumul Hadis, terbitan Rusda Karya. Dan terakhir adalah buku ajar karya saya Muhyiddin Abdul Ghazali, yakni Fiqhul Hadis. Saya kira itu teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa usia, beberapa poin penting yang mesti saya sampaikan terkait dengan mata kuliah studi hadis. Allahumma fiqillah wa muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi usia yang dirahmati Allah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan studi hadis yang mana tema kita hari ini adalah aqsamul hadis atau pembagian hadis. Baik, saya langsung saja buat diagram pembagian aqsamul hadis. Pembagian hadis kalau dilihat dari adad umat, min haisul adad atau dari sisi adad ruwah atau jumlah perawi, itu ada kalanya al-mutawatir, ada al-ahad atau hadis ahad. Hadis mutawatir ini ada lafzi, ada maknawi. Kelihatan ya? Ahad ada al-huri, al-aziz, ada al-masyhur. Baik, kalau dilihat dari min haisul qabul berrad, itu ada al-maqbul wal mardud. Al-mardud. Yang maqbul atau yang diterima itu adalah hadis sahih dan hasan. Sahih ada lidatihi, ada lighairihi. Hasan sama, ada hasan lidatihi, ada hasan lighairihi. Begitu juga nanti mardud ini ada hadis, ada yang mengatakan dua, ada dhaif, ada maudhu. Ya. Hadis dhaif itu ada kalanya dilihat dari sisi sabtun fil isnad atau toknun fil rawi. Sabtun itu putus itu kan macam-macam. Misalnya contoh, misalnya ini Rasulullah sebagai beliau muara daripada hadis itu sendiri ya. Rasulullah SAW, ada sahabat, generasi sahabat, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in, ada atba'ut tabi'in. Ini semua dalam ilmu hadis disebut sebagai tabaqah atau generasi. Setiap generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in itu selalu terbagi menjadi dua. Sighar atau kibarus sahabat, kibar dan sighar, senior dan junior. Contoh sahabat yang senior itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Jabal bin Abdullah bin Mas'ud, itu senior. Juniornya Anas bin Malik, anaknya Umar bin Khattab, siapa? Abdullah bin Umar, itu junior. Mereka ketemu sama Rasulullah, tetapi misalnya saat ketemu Rasulullah itu masih PAUD, masih TK, masih SD, gitu ya. Sedangkan sahabat-sahabat senior itu ada yang sepakat dengan Rasulullah, ada yang usianya lebih tua daripada
Rasulullah, ada yang sudah kira-kira usia kuliah gitu ya. Nah, itu sahabat-sahabat yang masuk kategori senior. Kadang dalam transmisi atau proses penyampaian hadis itu sahabat junior, meskipun dia kategorinya sahabat, dia ketemu Rasul, dia meriwayatkan hadisnya itu bukan dari Rasul, tetapi dari sahabat senior. Jadi ada beberapa sahabat itu mereka definisi sahabat itu bukan hanya orang yang ketemu Rasulullah terus seusia sama paham, enggak. Siapapun yang ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, dia melihat dan ketemu Rasulullah, itu sudah masuk kategori sahabat. Nah, kadang di antara sahabat itu ada yang tidak bisa hadir di majelis Rasulullah. Misalnya Abu Bakar, apa kendalanya? Dia ngomong ke Umar, wahai Umar, saya 1 bulan ke depan ini akan ke Syam, saya berdagang. Jadi hampir semua sahabat itu pasti punya profesi pedagang, mayoritas pedagang, dan itu akan meninggalkan majelisnya Rasulullah SAW. Nah, pada saat itulah biasanya Abu Bakar bilang begini, Umar, saya tidak bisa hadir di majelisnya Rasulullah. Nanti kalau seandainya ada hadis-hadis baru yang kamu dengar, itu tolong sampaikan kepada saya. Disampaikanlah misalnya dari Umar kepada Abu. Itu artinya Abu Bakar tidak mendengar langsung hadisnya dari Rasulullah, tetapi mendengarnya dari Umar. Dalam konteks ilmu hadis sebenarnya, dalam disiplin ilmu hadis, hal semacam itu nggak boleh, karena prinsipnya siapapun itu harus mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Nah, kalau mendengarnya tidak langsung dari Rasulullah itu disebut mursal. Tetapi karena ini adalah kalangan sahabat, di mana sahabat itu dalam prinsipnya dalam hadis itu, dalam redaksi atau dalam ilmu hadis itu, dan ini mengambil dari Rasulullah tentunya, kullu sahabiyyun adil. Setiap sahabat itu adil. Sahabat itu tidak ada yang mungkin berbohong atas nama Rasulullah. Karena itu nggak apa-apa meskipun Abu Bakar itu menyampaikan hadis itu dari Umar, dan disebut mursal sahih. Nah, mursal sahabi atau mursal sahabi inilah yang diterima. Nah, diterima oleh kalangan ahli hadis. Contoh lagi, siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mursal sahabi? Itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu karena dia masuk Islam 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah, ya, dia tinggalkan anak istrinya, dia jual rumah, kendaraan, semuanya untuk ketemu Rasulullah masuk Islam. 3 tahun, tetapi periwayatannya, hadisnya paling banyak Abu Hurairah. Tetapi mayoritas hadis-hadis Abu Hurairah itu bukan hadis yang langsung didengar dari Rasulullah, tetapi dari sahabat. Misalnya hadis-hadis peristiwa yang terjadi di Mekah, Abu Hurairah nggak ada, tetapi dia dengar dari Abu Bakar, dia dengar dari makanya nanti periwayatan Abu Hurairah itu mendapat kritik, banyak kritik dari Aisyah radhiyallahu anha, karena pada saat peristiwa atau hadis tersebut disampaikan Rasulullah, Abu Hurairah tidak ada di tempat, sehingga membuat perspektif yang berbeda. Contohnya apa? Semua orang yang makan daging unta harus wudu, katanya begitu dalam hadis ini. Abu Hurairah, memang redaksi Rasulullah demikian, tetapi Abu Hurairah tidak meriwayatkan itu dengan konteksnya, asbabul wudhunya. Pada saat Rasulullah makan bareng, Rasulullah itu kalau makan kan satu nampan ya, bareng-bareng sahabat, mungkin ada beberapa nampan begitu. Nah itu seperti kita habis hataman. Nah itu ada lagi makan bareng, ada yang kentut, cuma tidak teridentifikasi yang kentut ini siapa. Kebetulan yang jadi lauk makanan pada waktu itu adalah daging. Kan orang pasti akan mencari siapa yang butuh ini nanti, pasti dia yang kentut, ya kan?
Akhirnya Rasulullah untuk menutupi aib sahabat yang ketutup tadi, dia bilang Nabi yang makan semuanya ini wudhu semua. Itu konteks. Bukan berarti nanti kalau seandainya konteks ini dihilangkan, orang menjadi punya perspektif bahwa oh berarti habis makan daging unta harus berarti makan daging unta membatalkan, bukan begitu. Padahal dari sisi atau peristiwanya, kalau asbabul wurudnya tahu, orang akan itu beberapa masukan saran dari Aisyah radhiyallahu anha terhadap riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, dan itu wajar karena dan Anda perlu ketahui bahwa Aisyah itu fuqaha sahabat, dia perempuan tetapi menjadi referensi sahabat-sahabat yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fikih perempuan, semua ulama itu berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang di balik takbir, nanti Aisyah akan menyampaikan bagaimana ketika haid itu apa yang disampaikan Rasulullah, bagaimana ketika hubungan suami istri, akhlak, semuanya bagaimana ketika mandi bareng. Nah, itu semuanya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah sahabat yang faqih, yang cerdas, yang intelektualitasnya lebih dibandingkan yang lain. Ini namanya hadis. Nah, kalau bagaimana yang terus yang dimaksud mudalas bagaimana? Ini tadi kan mu'allaq, putus. Semua ini, teman-teman semua. Ini hadis ini dhaif, tetapi kategorinya ringan. Jadi kalau kita menemukan hadis karena keterputusan, itu sebenarnya masih kategori ringan. Yang problem apa? Toknun firowi, cacatnya rawi. Kalau sudah rawi itu problem intelektualitasnya, hafalannya buruk, atau akhlaknya dia muruahnya buruk dan melakukan pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan, maka itu masalah besar. Nah, cacatnya rawi itu ada kalanya dhabt, ada kalanya adal. Yang dobin itu misalnya akibatnya apa? Orang kalau hafalannya buruk itu misalnya mukhalafatus siqah, periwayatannya itu bertentangan dengan perawi-perawi siqah, atau kasratul awham, banyak sekali hadis-hadis yang meragukan. Ada lagi misalnya sayyibul hifdi, hafalannya buruk. Nah, kalau adalah itu bisa syad, bisa mu'allal, ya, dan seterusnya. Adalah atau keadilan rawi itu puncaknya adalah pada ini melahirkan hadis namanya matruk. Di sini hadisnya namanya munkar. Jadi kalau urusan hadis dhaif itu misalnya ada mu'allaq, mudhal, munqati, mursal, kemudian di atasnya menjelang maudhu itu ada matruk, ada munkar. Kalau hadis itu sudah matruk atau munkar, udah jangan diambil. Itu sudah dhaifnya paling parah. Belum maudhu ya. Baik, saya ingin menjelaskan tentang keadilan rawi. Rawi itu harus adil. Adil itu maksudnya dia tidak melakukan, dia berislam, dia balik, dan dia bertakwa. Dia tidak melakukan hal-hal yang mencederai muru'ah, dan dia tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak melakukan dosa besar. Contoh, seorang perawi ke pasar misalnya, dia lepas, tidak pakai sorban, tidak pakai sandal ke pasar, itu seorang perawi bermasalah. Dosa perawi karena dia mengemban hadis. Atau duduk makan di warung, itu seorang perawi muruannya cacat. Atau dia nongkrong di pinggir jalan gitu ya, sama ngumpul sama anak-anak muda, nongkrong nyanyi, kemudian ada
perempuan lewat, gadis lewat, sweet, nah dosa nggak ya? Tidak, tapi menjijirai harga atau pakai celana pendek kemana-mana juga baru pakai celana pendek, auratnya ketutup, tetapi karena dia ulama, karena dia orang yang mengemban hadis gitu ya, maka muruahnya itu menjadi, kalau sering-sering begitu itu juga cedera muruah dan itu merusak keadilan. Makan sambil jalan, tidak birahi, tidak birahi, baroknya itu salah satu yang muruah. Nah, Rasulullah pernah bersabda, kullu bid'atin dalalah. Ini ada, jadi ini ketika Rasulullah bilang kullu bid'atin dalalah, itu adalah bid'ah yang dimaksud Rasulullah adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang kafir. Tujuannya itu untuk merusak Islam, mafsadah. Maka kullu bid'atin yang keluar datangnya dari Nasrani, dari Yahudi, semacam inilah yang musibah, yang merusak Islam. Bagaimana kalau seandainya bid'ah itu datangnya dari orang muslim dan tujuannya untuk maslahat? Maka ini disebut bid'ah apa? Hasanah. Jadi ini tujuannya bukan untuk misalnya apa? Sholat tarawih itu yang menciptakan orang Islam digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Tidak ada bid'ah hasanah atau sunnah hasanah. Tapi kalau yang datang dari luar Islam tujuannya untuk merusak Islam, maka itu disebut dengan bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah itu yang baik. Ini adalah hal-hal yang merusak keadilan perawi. Jadi rawi yang kalau sudah cacat keadilannya itu problematik, dan rata-rata hadis yang menjadi turun kualitasnya itu karena perawi tadi dia IQ-nya rendah, muru'ah atau keadilannya juga. Jadi adil itu bukan membagi data, tapi adil itu kaitannya dengan integritas dia sebagai seorang muslim. Baik, ini pembagian hadis. Masih ada pembagian lain, misalnya di sini min haitsu man usnida ilaihi, kepada siapa? Kepada Allah disebut hadis qudsi, kepada Nabi, kepada siapa hadis ini disandarkan? Nabawi itu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maktub kepada tabi'in. Semuanya ini adalah bagian atau pembagian hadis disandarkan kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau disandarkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Hadis qudsi meskipun disandarkan kepada Allah itu ya ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Apa hadis qudsi yang masyhur? Maritu walam ta'udni, saya sakit kenapa kamu tidak sembuh? Atau apa hadis qudsi? Apa? Ana indal ghami afibi fa in dakaroni, yaitu atau kama qala Rasulullah SAW, kalau dia menyebutku kalau dia mengingat di dalam dirinya, takkan begitu finasi, saya mengingat dia. Kalau dia mendekat satu jengkal saya mendekat satu hasta. Kalau dia satu depan, saya satu hasta. Kalau dia mendekatnya dengan berjalan, saya akan mendekati dia secara dengan baik. Itu termasuk kalau kategorinya hadisnya hadis mutasyabih, harus ditakwil, jangan sampai tidak ditakwil. Masa ya Allah berlari, ya kan? Saya akan mendekati harwalatan, itu kan? Baik, itu saya kira pertemuan
pertemuan kita hari ini terkait dengan aksamul hadis atau pembagian hadis. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Abang Faris mau tanya. Ini Pak, terkait hadis doif Pak. Israel. Ya. Untuk saat ini kan banyak juga orang-orang yang menyampaikan Rasulullah dan juga ketika menyampaikan hadis Rasulullah pernah bersabda, Allah menyebutkan ini hadis doif, tapi menyebutkan saja Rasulullah pernah bersabda. Sedangkan kita para orang-orang awam ini tidak bisa mengidentifikasi itu hadis doif atau tidak. Nah, terkait hadis doif ini tadi sudah dijelaskan terkait lemahnya dan lain sebagainya. Itu ketika pengapalan dalam hadis doif itu seperti apa? Maksudnya boleh ketika ada hadis doif menjadi amal kita dan lain sebagainya. Kayak saya contohkan untuk al-ilma wal bisi itu kan termasuk kategori hadis doif juga. Tapi juga memotivasi juga. Tapi dengan keterangan tadi yang disebut dijelaskan Bapak itu seolah hadis doif ini berarti diragukan gitu Pak. Nah itu seperti apa tanggapan? Oke. Ya, dalam disiplin ilmu hadis doif itu bisa naik kualitasnya. Kalau periwayatan sanadnya banyak, hadis doif itu, ini doif yang ini ya terutama. Kalau seandainya ini jumlahnya banyak, dia naik menjadi hasan igoiri. Jadi hasan igoiri itu susunan adalah hadis doif yang sanadnya banyak. Itu pertama. Kedua, itu orang itu tidak ada aturan di dalam ilmu hadis itu kalau dia meriwayatkan hadis doif harus menyebutkan kualitasnya. Karena orang-orang dulu mungkin sudah ilmunya sudah mapan atau peredaran hadis doif juga masih sedikit gitu ya. Ini yang jadi Ibnu Shalah dalam mukadimahnya itu membuat aturan. Ibnu Shalah itu seperti Imam Nawawi kalau di dalam Madhab Syafi'i. Dia yang merekonstruksi kembali, mereview, mengedit kembali pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu yang benar mana, yang sesuai dengan Syafi'i mana dimasukkan, yang tidak dieliminir. Ini namanya Ibnu Shalah. Itu yang meluruskan kembali hadis-hadis. Aturan-aturannya harus seperti apa. Sama seperti Syabdul Qadir Jailani meluruskan cara bertorikot itu seperti apa. Ada namanya Ibnu Shalah. Dia ulama besar. Dia bilang begini. Orang kalau meriwayatkan hadis doif atau hadis maudhu, karena banyak sekali orang awam yang sudah masuk Islam dan tidak mengetahui hadis, dia harus menyebutkan kualitas hadis. Kalau maudhu, dia harus menyebutkan hadis maudhu. Bahkan hadis maudhu itu sebenarnya tidak boleh disebarluaskan kecuali untuk memberitahu orang bahwa hadis ini maudhu, palsu. Nah kalau hadis doif juga harus disampaikan secara jelas, hadis ini doif menurut siapa. Nah itu kode etik. Dan menurut Imam Syafi'i sebenarnya hadis doif boleh kalau dia untuk fadhilul amal, bukan untuk mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang halal. Jadi fungsi daripada hadis doif itu cukup sebagai motivasi saja. Tapi kalau sebagai hujah untuk ini halal karena ada hadis begini, nggak boleh sebagai rujukan fikih. Atau mengharamkan sesuatu itu harus minimal hadis sahih. Tidak boleh juga sebagai referensi akidah karena akidah itu harus berbicara pada hadis sahih. Tamatir lah ya, tamatir sahih itu. Saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin ada lagi yang lain. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan aksamul hadis. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.